Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari semua. Katakan bersama saya semua. Amin. Dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ada begitu banyak warisan yang Allah mau berikan kepada saudara, kepada saya dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Miliki semuanya. Dengan apa saudara bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan iman. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, renungkan, percaya, maka warisan ini akan datang sama saudara. Saudara akan menerima. Jadi kita sudah tahu caranya dengan iman. Dan kita sudah belajar prinsipnya. Prinsipnya adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian. Amin. Kasih karunia adalah pemberian. Jadi berkat yang terbesar. Apa itu berkat yang terbesar? Keselamatan. Bagaimana caranya Allah memberikan keselamatan sama saudara? Bagaimana caranya saudara menerima keselamatan? Alkitab berkata, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Jadi semua karena pemberian. Semuanya adalah pemberian karena kasih karunia. Bagaimana caranya menerima? Oleh iman. Kalau berkat yang terbesar, keselamatan diberikan. Dan saudara menerima dengan cara demikian. Karena kasih karunia oleh iman. Demikian juga dengan berkat-berkat yang lain. Kesembuhan, berkat, amin, kesehatan, pemulihan. Juga karena kasih karunia oleh iman. Karena kasih karunia kamu disembuhkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diberkati oleh iman. Jadi semua karena kasih karunia. Saudara butuh kasih karunia dalam seluruh area hidupmu. Kenapa? Karena dalam area hidup saudara, dalam area hidup saya, ada begitu banyak area yang kosong. Ada begitu banyak area yang kurang. Ada begitu banyak area yang lemah. Di area tersebut, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Berlimpah-limpah. Amin. Dan kabar baiknya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang penuh dengan kasih karunia. Dia datang bukan kurang kasih karunia, tapi dia datang kepenuhan kasih karunia. Dan kabar baiknya dari kepenuhannya, kepenuhan kasih karunia, kita telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Datang kepada saudara berlimpah-limpah. Amin. Tidak pernah berkesudahan. Apa yang membuat kasih karunia Tuhan stop dalam hidupmu? Kalau saudara tanya sama orang Kristen yang lain, apa yang membuat kasih karunia Tuhan stop? Apa yang membuat kebaikan Tuhan stop dalam hidupmu? Apa jawab mereka? Mereka pasti berkata, karena dosa, karena dosa. Bukan itu jawabannya. Saya mau saudara mengerti, saya menentang dosa. Saya tidak ada di pihak dosa. Dosa merusak saudara. Dosa menghancurkan hidupmu. Tapi jawabannya bukan dosa yang menghentikan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi jawabannya bukan dosa yang menstop kasih karunia Tuhan. Dan juga saya mau saudara mengerti, ayat ini bukannya memberikan semangat sama saudara, yuk supaya kasih karunia berlimpah-limpah, kita bikin dosa yang banyak. Bukan. Jangan salah paham. Banyak orang Kristen yang salah paham. Saya percaya waktu Paulus berkata demikian, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Orang Kristen banyak yang salah paham. Itu sebabnya Paulus konfirmasi ulang lagi. Jika demikian, jika dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah, apa yang kita bisa katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Paulus bilang, sekali-kali tidak.
Dengan kata lain, Paulus mau berkata, bukan itu maksudnya. Kalau kamu berpikir, yuk supaya kasih karunia semakin berlimpah-limpah, kita bikin dosa semakin banyak, bukan itu maksudnya. Jangan salah paham. Itu sebabnya Paulus konfirmasi lagi. Jika demikian, apa yang kita bisa katakan? Kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Jika demikian, jika dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah, apa yang orang lain katakan? Kalau orang lain salah paham, orang akan berkata, yuk supaya kasih karunia berlimpah-limpah, kita bikin dosa yang banyak. Apakah itu yang mau kita katakan? Sekali-kali tidak. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Katakan bersama saya, bertekun. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin berlimpah? Sekali-kali tidak. Jadi banyak orang Kristen yang salah paham. Kita harus baca Alkitab secara keseluruhan. Lihat konteksnya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Perhatikan baik-baik. Saya mau saudara mengerti. Saya akan pelan-pelan banget. Supaya saudara jangan salah paham. Waktu seseorang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalamnya. Bukan berarti, perhatikan baik-baik, bukan berarti orang ini sudah 100% tidak bisa lagi berbuat dosa. Ada yang ngangguk, paham. Ada yang masih salah paham. Tadi khotbah yang pertama saya ulang sampai 3 kali loh. Sampai saya melihat sebagian besar, oke. Karena waktu Paulus berkata demikian, banyak orang yang salah paham. Itu sebabnya Paulus berkata, jika demikian, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Apakah kamu berkata, yuk supaya kasih karunia berlimpah-limpah, kita bikin dosa yang banyak? Tidak demikian, kata Paulus. Bukan itu maksudnya. Jangan salah paham. Saya ulangi sekali lagi. Setelah orang lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalamnya. Bukan berarti orang ini sudah 100% tidak lagi bisa berbuat dosa. Mungkin masih bisa berbuat dosa. Jatuh di sana, jatuh di sini. Karena Paulus berkata, di dalam daging, di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi, satu hal yang saya percaya, setelah orang Kristen lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalamnya, maka saya percaya orang Kristen tidak bisa bertekun dalam dosa. Mungkin masih bisa, tapi tidak bertekun. Artinya apa? Tidak terus-menerus ada di dalam dosa. Timbul pertanyaan, oke, kalau demikian halnya, berapa lama orang percaya hidup dalam dosa? Karena tidak bertekun. Berapa lama? Nggak ada yang tahu. Tergantung. Dan yang menjadi masalah besar, ini masalah besar. Waktu orang Kristen yang satu melihat orang Kristen yang lain jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai hukum Taurat untuk menghakimi orang ini. Mereka pakai hukum Taurat untuk menghukum orang ini. Mereka pakai hukum Taurat karena mereka berpikir hukum Taurat bisa membuat orang ini menjadi benar dan menjadi kudus kembali. Apakah benar demikian? Hukum Taurat benar, hukum Taurat kudus, tapi hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi benar dan kudus. Alkitab berkata, sengat maut adalah kuasa dosa adalah hukum Taurat. Justru hukum Taurat membuat dosa menjadi berkuasa atas hidup seseorang. Jadi jangan pernah berikan hukum Taurat. Hukum Taurat membuat dosa menjadi berkuasa.
Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh kasih karunia Tuhan. Mereka perlu mendengar firman kasih karunia. Alkitab berkata, dosa tidak lagi berkuasa atas kamu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara bisa lihat kontras sekali. Kalau saudara bandingkan, kuasa dosa adalah hukum Taurat, tetapi satu lagi, dosa tidak lagi berkuasa atas kamu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat membuat dosa berkuasa dalam hidup seseorang, tapi justru kasih karunia membuat dosa tidak lagi berkuasa. Kau mau pilih yang mana? Kasih karunia. Tapi banyak orang yang salah paham. Oh Bapak jangan kasih karunia. Nanti orang semakin seenak-enaknya buat dosa. Tidak tahukah kamu? Maksud kebaikan Tuhan adalah untuk menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Pikiran saudara jauh berbeda sama pikiran Tuhan. Kamu gak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kamu berpikir kasih karunia bisa membuat orang semakin berbuat dosa seenak-enaknya. Tapi pikiran Tuhan, aku menyatakan kebaikanku kepadamu, karena kebaikanku akan menuntun kamu kepada pertobatan. Jadi orang ini perlu mendengar kasih karunia. Terus berikan kasih karunia. Alkitab berkata, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Pada akhirnya dia berkuasa atas dosa, atas kebiasaan buruk. Jadi bukan hukum Taurat yang diberikan. Harusnya diberikan apa kasih? Karunia. Alkitab tidak pernah mencatat anak yang bungsu berapa lama dia hidup dalam dosa di luar rumah bapaknya. Tidak pernah mencatat berapa lama. Tapi satu hal yang pasti, waktu anak ini pulang, apakah bapaknya memberikan hukum Taurat? Tidak, bapaknya menyatakan kasih karunia-Nya. Lekas ambilkan jubah yang terbaik, ambil cincin, ambil kasut, potong lembu tambun. Kita bersuka cita karena anakku yang mati telah hidup kembali, anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Dan ketika anaknya melihat kebaikan bapaknya, anaknya betul-betul bertobat. Dosa tidak lagi berkuasa. Amin. Karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Tapi banyak orang Kristen salah paham. Kita harus kasih hukum Taurat. Padahal sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum. Saudara harus tahu apa fungsinya hukum Taurat. Harus tahu. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Kamu harus tahu. Kita lihat firman Tuhan, ayat sebelumnya. Konteksnya, selalu lihat konteksnya. Kita lihat pasal sebelumnya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Katakan bersama saya, ditambahkan. Jadi hukum Taurat tambahan. Hukum Taurat itu tambahan. Bukan agenda Allah yang utama. Hukum Taurat itu tambahan. Apa agenda Allah yang utama? Kasih karunia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Hukum Taurat adalah tambahan. Tuhan terpaksa tambahin hukum Taurat. Apa fungsinya? Supaya pelanggaran menjadi banyak. Supaya pelanggaran menjadi banyak. Saudara harus melihat secara garis besar. Kenapa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat? Kita harus mengerti. Perhatikan baik-baik. Kapan hukum Taurat ditambahkan? Di Gunung Sinai. Apa agenda Allah yang utama? Kasih karunia. Waktu Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, perbudakan selama 430 tahun. Semua karena kasih karunia. Tuhan membawa mereka keluar karena kasih karunia, karena Tuhan mengasihi mereka. Tahukah saudara ketika mereka harus menghadapi Laut Merah di belakang musuh, mengejar mereka, apa yang mereka katakan? Memangnya nggak ada kuburan di Mesir? Tuhan mau kita mati di sini? Betapa jahatnya mulut mereka. Betapa jahatnya mulut mereka. Apakah Tuhan marah saat itu? Tidak. Tuhan justru menyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan buka Laut Merah, mereka menyeberang, berjalan di tanah yang kering.
Setelah mereka menyeberang Laut Merah, musuhnya Tuhan kubur dalam Laut Merah. Tuhan selamatkan mereka. Kasih karunia Tuhan. Setelah mereka menyeberang Laut Merah di padang gurun, mereka bersungut-sungut kembali. Tidak ada air. Apa yang mereka katakan? Jahat lagi mulutnya. Memangnya Tuhan nggak ada kuburan di Mesir sehingga kita harus mati kekeringan di padang gurun? Kali ini Tuhan marah gak? Tidak marah. Karena prinsip yang utama adalah kasih karunia. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan air keluar dari batu. Semuanya minum. Ternaknya juga minum. Semua orang minum. Sampai kenyang. Kemudian mereka butuh makan. Mulutnya jahat lagi. Memangnya gak ada kuburan di Mesir? Sehingga kita bisa mati kelaparan di padang gurun? Apakah Tuhan marah kali ini? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Dia turunkan roti mana. Tuhan menyatakan kebaikannya demi kebaikannya, demi kebaikannya. Tapi bangsa Israel bangsa yang sombong. Sombong sekali. Pada akhirnya mereka berkata, di Gunung Sinai mereka berkata, jangan berkati kami karena engkau baik. Tapi berkati kami, intinya begini, berkati kami karena kami sanggup melaksanakan perintahmu. Betapa sombongnya mereka. Tuhan terpaksa. Dan Tuhan berkata begini, sekarang pisahkan dirimu dari saya. Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Karena Tuhan tahu, hukum Taurat diberikan bukan untuk membuat mereka menjadi benar, menjadi kudus. Tapi hukum Taurat diberikan supaya pelanggaran menjadi banyak. Untuk membuat mereka menyadari. Waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, Tuhan tahu pasti hukumnya dilanggar. Jadi Tuhan memberikan 10 hukum Taurat terpaksa untuk menunjukkan bahwa kamu adalah manusia berdosa. Kalau selama ini aku memberkati kamu, itu bukan karena kamu baik. Kalau aku selama ini memberkati kamu, karena aku baik. Itu semua karena kasih karunia. Jadi terpaksa Tuhan kasih hukum Taurat. Jadi hukum Taurat fungsi seperti cermin. Waktu kamu berdiri di depan cermin, kamu akan melihat siapa kamu sesungguhnya. Waktu hukum Taurat diberikan, pelanggaran semakin banyak. Sesungguhnya untuk memberitahukan kepada manusia, ini loh kamu, keadaan kamu yang sesungguhnya. Kamu manusia berdosa. Waktu mereka menyadari, semakin banyak pelanggaran, semakin banyak kekurangan. Tuhan, saya nggak mampu, saya kurang, saya lemah. Supaya pada akhirnya mereka menyadari, Tuhan, saya kembali kepada kasih karuniamu Tuhan. Saya butuh kasih karuniamu. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Untuk apa? Untuk menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Untuk memberitahukan kepada kamu gak sanggup, kamu lemah, kamu banyak kekosongan, kamu banyak kekurangan. Kamu butuh kasih karuniaku. Itu fungsi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat membuat seseorang bukannya semakin benar, semakin kudus, tapi semakin banyak yang dilanggar. Dosa semakin berkuasa. Untuk apa? Menuntun orang itu kembali. Menyadari, Tuhan, saya butuh kasih karuniamu Tuhan. Amin. Paham? Nggak salah paham? Yang paham boleh bilang amin. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak. Kata banyak di sini, terjemahannya, dosa bertambah banyak. Pleonatso, yang artinya to make, to increase, greater in quantity. Bertambah banyak secara jumlah dan bisa dihitung. Di mana dosa bertambah banyak dan bisa dihitung. Di sana, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kasih karunia berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah di sini, huper perisio, yang artinya apa? To abound beyond measure. Bertambah banyak, melampaui batas, dan sampai nggak bisa dihitung. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin banyak sampai nggak bisa dihitung. Amin. Jadi perhatikan baik-baik.
Kalau ada di antara saudara hari ini yang masih memiliki kebiasaan buruk atau terikat dosa dengan iman, Tuhan, saya minta kasih karuniamu berlimpah-limpah. Bukan untuk berbuat dosa semakin seenak-enaknya. Bukan. Konteksnya, di mana dosa bertambah banyak. Konteksnya selalu lihat. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Apa yang kita katakan? Jangan pernah katakan, oh kalau gitu kita bikin dosa banyak-banyak supaya kasih karunia bukan itu maksudnya. Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Jadi dengan kata lain, kalau hari ini saudara memiliki kebiasaan buruk, masih berbuat dosa, dengan iman, minta kasih karunia Tuhan. Berlimpah-limpah. Untuk apa? Untuk membebaskan kamu dari dosa. Bukannya untuk berbuat dosa semakin enak. Tidak. Tuhan, Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu kekuranganku, Engkau tahu kekosonganku Tuhan. Saya nggak sanggup, saya nggak mampu, selama ini saya berusaha. Tapi hari ini saya minta kasih karuniamu Tuhan. Berlimpah-limpah. Untuk apa? Menyelamatkan kamu dari dosamu. Amin. Menyelamatkan kamu dari dosa. Jadi kalau hari ini saudara masih merokok, contoh praktis, masih merokok. Dan saudara sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kemampuanmu selama ini. Saya mau bebasin rokok, saya mau coba pindah ke vape. Yang ketawa saya curiga nih. Saya pindah ke vape. Dan apa yang terjadi? Saudara berusaha dengan sekuat tenaga, tapi saudara nggak mampu. Yang ada malah terjadi adalah lebih parah. Ternyata vape dikalungin sampai 3. Mangga, stroberi, guava, segala macam. Nggak mampu. Ketika kamu melihat kekuranganmu, kekosonganmu, datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, sudah sekian lama saya mau lepas dari rokok ini. Saya berusaha dengan kekuatan saya. Kata orang bisa lepas kalau pindah ke vape. Tapi ternyata Tuhan makin kacau Tuhan. Makin kacau. Saya minta kasih karuniamu Tuhan. Berlimpah-limpah. Untuk apa? Bukannya untuk nge-vape makin enak dan minta proteksi paru-parumu. Jangan, itu salah. Minta kasih karunia Tuhan supaya membebaskan kamu dari vape. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi jangan salah paham. Maksudnya Paulus di sini, kalau kamu masih berbuat dosa, masih ada keterikatan, ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan. Kenapa? Karena masih ada kasih karunia Tuhan yang akan memerdekakan kamu. Minta kasih karunia Tuhan, berlimpah-limpah. Amin, kasih karunia Tuhan akan memerdekakan kamu. Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara minggu lalu. Masih ingat siapa murid Tuhan Yesus yang paling berdosa? Selain Yudas. Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sambil bersumpah dan mengutuk bahkan. Betul? Betapa luar biasa dosanya Petrus. Apa yang terjadi ketika Yesus bangkit? Seorang malaikat menampakkan diri kepada Maria Magdalena, beritahukan kepada murid-murid dan kepada nama Petrus disebut khusus. Seharusnya Petrus sudah dieliminasi, dilupakan. Tapi Tuhan begitu baik. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Yesus menampakkan diri kepada Petrus di pantai Danau Galilea. Yesus berkata kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih dalam bahasa Yunani ada 4 terjemahannya, masing-masing punya tingkatan yang berbeda. Kalau dalam Alkitab saudara kasih. Dalam Alkitab bahasa Inggris love. Tapi dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya, Yunaninya ada 4 terjemahannya. Dan masing-masing punya 4 tingkatan. Agape, storge, eros, filio. Dan kasih yang paling tinggi adalah kasih agape. Apa itu? Kasih yang hanya dimiliki Bapa di surga. Kasih tanpa bersyarat. Sampai menyerahkan nyawanya. Saudara dan saya juga bisa punya kasih agape. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalammu. Amin. Kasih agape. Tuhan berkata begini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Kata kasih di sini Tuhan pakai agape. Petrus, do you agape me? Apakah engkau mengasihi aku tanpa bersyarat sampai engkau mau menyerahkan nyawamu, Petrus? Petrus bilang apa? Tuhan, engkau tahu Tuhan. Engkau tahu segala sesuatunya. Aku mengasihi engkau. Kata kasih di sini Petrus tidak pakai agape. Filio. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu semua yang sudah terjadi. Engkau tahu kekurangan saya. Engkau tahu kelemahan saya. Engkau tahu Tuhan, kemarin aku menyangkal engkau. Aku tidak mengasihi engkau dengan kasih agape, tapi aku mengasihi engkau dengan filio. Aku hanya suka sama kamu. Aku hanya ngefans sama kamu. Tapi tahukah saudara, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kembali Tuhan bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Do you agape me? Petrus yang tadinya begitu sombong, sekarang dia datang di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan, dengan segala kekosongan, dengan segala kelemahan. Tuhan, engkau tahu Tuhan. Engkau tahu semua yang sudah terjadi, engkau tahu semua yang sudah saya lalui. I just feel you, Lord. Aku hanya suka sama kamu, aku mengasihimu tidak sampai menyerahkan nyawaku. Engkau tahu Tuhan. Tuhan tidak berkata, apa ya lu Petrus? Tidak, tapi Tuhan berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali, Petrus dia menangis. Tuhan, engkau tahu Tuhan. Semuanya engkau tahu tentang saya. I just feel you. Tapi kembali Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Petrus dia murid yang paling berdosa dibanding murid-murid yang lain di samping Yudas. Tapi Petrus mendapat tugas tanggung jawab lebih daripada murid-murid yang lain. Di mana dosa bertambah banyak, di situ Tuhan kasih karunia. Untuk apa? Bukannya untuk supaya Petrus semakin berbuat dosa semakin, no. Untuk membebaskan dia dari kelemahan-kelemahannya, dari kekurangan-kekurangannya, dari kesombongannya selama ini. Dan kebaikan Tuhan menuntun dia kepada pertobatan yang sesungguhnya. Betapa luar biasa Petrus setelah itu. Di hari Pentakosta. Waktu dia berkhotbah di ruangan atas. Apa yang terjadi? 3.000 orang selamat. Mulut yang sama yang dia pakai untuk menyangkal Yesus sambil bersumpah. Mulut yang sama. Waktu dia berkhotbah, 3.000 orang selamat. Yang percaya boleh bilang amin. Apa yang hina bagi dunia, apa yang tidak terpandang, apa yang tidak berarti. Seharusnya Petrus gak masuk hitungan, gak berarti, hina dia. Tapi Tuhan pakai untuk meniadakan yang berarti. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Bukannya untuk orang berbuat dosa seenak-enaknya, bukan. Tapi untuk membebaskan dia dari dosa. Sehingga dia punya kekuatan untuk bangkit, tinggali dosanya. Jadi tapi banyak orang Kristen yang salah paham. Hyper grace. Memang grace itu hyper. Tapi kamu harus lihat konteksnya. Bukan untuk membuat kamu berbuat dosa semakin seenak-enaknya. Kalau kamu sekarang hidup dalam dosa, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Untuk apa? Membebaskan kamu dari dosa. Kasih karunia Tuhan tidak seperti pada umumnya. Kasih karunia Tuhan tidak natural. Kalau kamu bisa mengakses kasih karunia Tuhan secara umum, secara natural, kamu tidak akan pernah menghargai kasih karunia. Amin. Jadi apa itu kasih karunia? Perhatikan baik-baik. Simpel sekali. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, apa itu kasih karunia? Pemberian. Pemberian, hadiah, reward. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, pemberian, maka bukan lagi perbuatan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia,
Tuhan 100%. Usahamu, no. Itu kasih karunia. Maka hal itu terjadi karena kasih karunia, bukan lagi karena perbuatan. Jika halnya tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Bukan lagi pemberian. 1% aja. Saudara menganggap ada usahamu, itu bukan kasih karunia. Hati-hati. Kasih karunia itu pemberian. 100% Tuhan. Saudara dan saya sama sekali tidak ada bagiannya. Jadi, apa yang menyebabkan kasih karunia Tuhan stop dalam hidupmu? Bukan dosa, perbuatanmu, usahamu. Bukan dosa. Justru dosa membuat kasih karunia berlimpah-limpah. Tapi, sekali lagi, jangan salah paham. Paulus berkata demikian bukannya untuk membuat orang berbuat dosa seenak-enaknya. Paulus hanya ingin menyampaikan, kalau kamu masih terikat sesuatu yang buruk, ini bukan akhir segalanya. Ini bukan akhir segalanya, masih ada kesempatan buat kamu. Kenapa? Karena masih ada kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan akan berikan kepada kamu, supaya kamu bisa bangkit tinggalin dosamu. Amin. Jadi kita butuh kasih karunia Tuhan. Dalam seluruh area hidup. Bagaimana caranya kasih karunia Tuhan melimpahi kamu? Bagaimana caranya? Bukan dengan cara yang tadi ya. Ayo kita buat dosa seenak-enaknya. Bukan dengan cara itu. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang salah paham. Oh kalau gitu nanti orang Kristen bikin dosa seenak-enaknya supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Bukan. Konteksnya berbeda. Konteksnya adalah kalau kamu masih terikat, kamu butuh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan akan membebaskan kamu. Tapi saudara dan saya hari ini kita butuh kasih karunia Tuhan. Dalam seluruh hari hidup kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kesehatan kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk pekerjaan, usaha, bisnis. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk masa depan anak-anak kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Semua. Bagaimana caranya kasih karunia datang dalam hidupmu? Bagaimana caranya? Kita lihat kapan kata kasih karunia pertama kali muncul dalam Alkitab. Di situ ada arti yang signifikan. Yang Tuhan ingin sampaikan sama saudara. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapa yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata Nuh di sini, terjemahannya adalah Noah. Yang artinya apa? Rest. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh found grace in the eyes of the Lord. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bagaimana caranya saudara mendapatkan kasih karunia? Bagaimana kasih karunia diberikan kepada saudara ketika saudara rest? Kamu gak khawatir, kamu gak takut. Kenapa? Karena kamu tahu kebenarannya. Amin. Waktu saudara divonis dokter, kemudian iblis mulai menaruh pikiran yang buruk dalam pikiran, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi saudara memilih, I choose to let go. Tuhan, aku percaya, semua pekerjaan sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur, Alkitab berkata, orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi ini kebenarannya Tuhan. Engkau begitu hancur, sesungguhnya engkau sedang menanggung penyakit saya. Kalau engkau sudah tanggung penyakit saya, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, hari ini penyakitku sembuh. Engkau gembalaku Tuhan, aku dombamu. Amin. Kalau engkau menjadi gembalaku, aku dombamu, maka kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. All is well Tuhan. Saudara rest. Waktu kamu rest, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dalam area hidupmu yang kurang itu. Dan waktu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Paulus berkata, justru dalam kelemahan, kuasamu, your miracle working power, bekerja sempurna. Kamu mendapat kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya kamu mendapat kasih karunia Tuhan? Rest. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Waktu kamu tahu, kamu rest. Kamu gak khawatir. Amin.
Kamu tahu, kamu tidak khawatir. Rest mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara masih ingat kesembuhan yang Tuhan kerjakan di kolam Bethesda? Masih ingat? Bethesda, rumah kasih karunia. Di situ ada seorang yang sudah lumpuh 38 tahun. 38 tahun tidak pernah sembuh. Kenapa? Karena dia tidak mengerti prinsipnya. Bahwa kesembuhan itu adalah pemberian. Kenapa dia tidak pernah sembuh? Karena selama ini dia berusaha mendapatkan kesembuhan dengan kekuatannya. Dari mana saya tahu? Waktu Tuhan bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika airnya tergoncang. Dan ketika aku berusaha untuk masuk, siapa juga yang bisa? Karena kan kamu lumpuh. Sementara itu orang sudah mendahului. Jadi selama ini 38 tahun dia tidak pernah menerima kesembuhan. Karena dia berusaha mendapatkan kesembuhan dengan usahanya. Padahal ini di rumah kasih karunia. Harus terjadi secara kasih karunia. Jika hal itu terjadi secara kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jika hal itu tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Karena kamu selama ini berusaha dengan kekuatan usahamu, maka itu sebabnya kamu tidak akan pernah mendapatkan. Semakin kamu berusaha, kamu semakin frustasi. Semakin kamu frustasi. Dan Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Bangkit, angkat tilam. Tilam adalah tempat dia berbaring selama ini. Oke? Bangkit, dan sekarang rest. Kamu jalan. Alkitab berkata, dia sembuh. Dia sembuh. Terus Alkitab berkata begini, ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Apa saja yang Yesus lakukan pada hari Sabat? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangan, dia menyembuhkan orang yang busung air, dia menyembuhkan orang yang 18 tahun dirasuk roh jahat sampai bungkuk punggungnya, dia menyembuhkan orang yang 38 tahun lumpuh. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bahasa aslinya, sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan mujizat, miracle working power di saat orang rest. Kamu harus mengerti. Pada saat orang rest. Nuh mendapat kasih karunia, rest mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kamu akan merasakan damai, kamu merasakan rest. Di saat itulah Tuhan memberikan kasih karunia. Kita butuh kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Bagaimana caranya kasih karunia melimpahi kamu? Berlimpah-limpah. Bagaimana caranya? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Apa artinya melimpahi kamu? Bukan hanya satu kasih karunia, tapi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kasih karunia untuk kesehatanmu, kasih karunia kebaikan Tuhan untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu. Kasih karunia Tuhan untuk pendidikan anak-anakmu. Kasih karunia Tuhan untuk masa depan anak-anakmu. Kamu butuh kasih karunia Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Bagaimana caranya kasih karunia melimpahi kamu? Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia melimpahi kamu bukan dengan berbuat lebih lagi, tapi kasih karunia Tuhan melimpahi kamu dengan mengenal Dia lebih lagi. Mengenal Dia lebih lagi. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Lihat Yesus, kenal Yesus lebih lagi. Luangkan waktumu. Amin. Lihat Dia tergantung di atas kayu salib. Dia di sana tergantung, hancur untuk kesembuhan saya, untuk kesehatan saya. Kenal Dia lebih lagi. Kasih karunia diberikan kepada saudara. Berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, jangan salah paham. Yang terakhir, jangan salah paham. Sebelum pulang, jangan salah paham.
Jangan salah paham. Oke? Hari ini kita belajar bagaimana kasih karunia melimpahi kita. Ada 2 ayat yang mengatakan kasih karunia melimpahi kamu. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi tempat, saudara, bukan di sini. Oh, bagaimana kasih karunia melimpah? Oh, kita bikin dosa yang banyak supaya kasih karunia berlimpah. No. Ini di luar konteks. Kamu di luar konteks. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah. Artinya apa? Kalau kamu masih berbuat dosa, kalau kamu masih keterikatan, ini bukan akhir segalanya. Masih ada kasih karunia Tuhan yang akan menyelamatkan kamu dari dosa. Ini konteksnya. Amin. Jadi bagaimana caranya kasih karunia Tuhan melimpahi saya dalam seluruh area kehidupan saya? Nah, ini caranya. Ini caranya. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Bagaimana caranya? Melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus. Jangan malas. Luangkan waktumu, duduk, dengar, baca, lihat Yesus, kenal dia lebih lagi. Siapa dia buat kamu? Dalam pergumulan yang saya hadapi. Amin. Waktu kamu sakit, siapa dia buat kamu? Dia penyembuh. Dia sudah gantikan posisi saya. Hancur, menanggung semua penyakit saya. Supaya hari ini, saya terima kasih karunia kesembuhan. Amin. Dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, nggak menentu, ekonomi nggak menentu. Siapa dia buat saya? Kenal. Dia adalah gembalaku yang baik. Amin. Aku adalah domba-dombanya. Kalau dia gembala, aku domba. Dia pelihara aku dengan sempurna. All is well. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan tetap bersinar atasku. Kenal dia lebih lagi. Siapa dia buat kamu? Waktu kamu mengenal dia lagi, maka kasih karunia Tuhan diberikan kepadamu. Berlimpah-limpah. Dan kamu akan melihat warisan yang begitu besar akan datang dalam kehidupanmu. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Jadi saudara bisa mengerti sekarang? Nggak salah paham lagi? Bisa jawab kalau ada orang yang berkata, hyper grace. Bisa menjelaskan? Saya berharap kamu bisa menjelaskan. Kalau mereka suka salah paham di sini. Di mana dosa bertambah banyak? Oh, kasih karunia berlimpah-limpah. Oh, nggak begitu caranya. Konteksnya lihat. Selalu lihat konteksnya. Di mana dosa bertambah banyak. Bukan akhir dari segalanya. Bukan berarti hidupmu berakhir di sana. Enggak ada harapan, tidak. Masih ada kasih karunia Tuhan. Berlimpah-limpah. Menyelamatkan kamu. Memberikan kekuatan kepada kamu. Untuk tinggalin dosa. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Nah, untuk kasih karunia Tuhan yang lain. Dalam seluruh area hidupmu. Bagaimana caranya melimpahi kamu? Ini caranya. Kenal dia lebih lagi. Bagaimana caranya saya mengenal? Saya perbanyak waktu saya. Melihat dia. Melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Sehingga saya tahu siapa dia buat saya dalam tantangan yang saya hadapi. Kalau kamu sakit, kamu tahu siapa dia buat saya. Dan apa yang dia lakukan untuk masalah yang saya hadapi. Kenal dia. Maka di situ kasih karunia melimpahi kamu. Amin. Kamu melihat di area hidupmu yang lemah, dalam tantanganmu, kamu akan melihat kuasa Kristus turun menaungi kamu. Kamu akan melihat His miracle working power bekerja sempurna dalam seluruh area hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Bukannya untuk membuat kami semakin seenak-enaknya. Tapi ayat ini kami mengerti Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu di tempat ini yang masih terikat dosa, biarlah hari ini kasih karunia Tuhan melimpahi mereka untuk memberikan kekuatan dan menyelamatkan mereka dari dosa. Engkau tahu satu persatu anak-anakmu di tempat ini. Tantangan yang mereka hadapi, kelemahan yang mereka hadapi, kekurangan yang mereka hadapi. Mereka butuh kasih karuniamu Tuhan. Dan biarlah hari ini kasih karunia melimpahi mereka. Dalam seluruh area kehidupan mereka. Dengan mengenal Engkau lebih lagi.
Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Siapa Engkau buat kami dalam setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami mengenal Engkau. Kasih karunia yang kami butuhkan dalam area hidup kami yang lemah akan melimpahi kami. Ketika kasih karunia melimpahi kami, disitulah kuasa Kristus turun menaungi kami di area kami yang lemah. Dan kami akan melihat miracle working power, kuasa-Mu yang mengerjakan mujizat di area hidup kami yang lemah akan bekerja sempurna. Dan kami akan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu, kasih karunia demi kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah dalam seluruh area kehidupan kami. Dan hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.